Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya David Ardi Pangestu. Saya berasal dari Kabupaten Klaten. Jadi pada siang hari ini saya selaku tim kontra ataupun tim oposisi yang menentang mosi perdebatan kita pada siang hari ini. Mosi kita pada siang hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik saja. Di sini saya selaku tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi tersebut karena kita sebagai siswa tentu saja tidak hanya berfokus pada keterampilan dan juga praktik sosial, tetapi kita harus bisa menyimbangkannya dengan kemampuan kognitif juga. Jadi pada hal ini saya tidak setuju jika pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berfokus pada keterampilan dan praktik sosial. Jadi oleh karena itu saya di sini memiliki dua kata kunci, yaitu kognitif dan juga akademik. Karena pada hal ini saya sangat setuju dengan kemampuan kognitif akademik. Kognitif adalah cara pembelajaran yang menekankan siswa untuk menganalisa dan mengingat sesuatu yang berbasis teori. Jadi kita sebagai siswa tentu saja di sekolah diajarkan materi-materi yang spesifik sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti IPA, matematika, cara-cara berhitung, sains dan lain sebagainya. Dan tentu saja materi-materi spesifikasi tersebut sangat berguna bagi masa depan kita. Dan akademik merupakan kemampuan kita untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan. Jadi kognitif akademik sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Karena seperti yang telah saya sebutkan tadi, kognitif adalah cara pembelajaran yang menekankan analisa. Ketika kita di dunia pekerjaan, karena limitasi perdebatan kita pada siang hari ini adalah dunia pekerjaan, maka kita sangat membutuhkan analisa. Tidak mungkin ketika kita bekerja kita tidak menggunakan analisa. Setiap hal yang kita lakukan perlu yang namanya analisa. Oleh karena itu kognitif sangat berpengaruh. Dan di sini saya telah mempersiapkan beberapa argumen untuk menentang dari argumen-argumen tim pro. Yaitu yang pertama, kita harus menyeimbangkan antara kemampuan kognitif akademik dengan keterampilan praktik sosial. Jadi kita sebagai siswa harus bisa menyeimbangkan antara keduanya. Tidak boleh condong di antara satu pun. Karena jika kita sebagai siswa yang hebat, maka bisa menyeimbangkan ilmu spesifikasi yang diajarkan oleh guru-guru dan juga ilmu yang kita dapatkan secara alami seperti berdiskusi, kerjasama, komunikasi, observasi, bahkan kepemimpinan. Itu merupakan ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di luar pendidikan. Jadi dalam hal ini saya ingin pendidikan Indonesia itu lebih berfokus kepada kognitif. Karena ilmu-ilmu yang bersifat kemampuan itu bisa didapatkan di luar pendidikan seperti itu. Jadi untuk argumen yang kedua adalah kita harus mengedepankan kemampuan spesifikasi di dunia pekerjaan. Karena jika kita mengedepankan kognitif akademik, maka spesifikasi pun kita dapatkan. Seperti kita ingin bekerja di dunia kedokteran, maka kita harus spesifikasi mempelajari biologi, kimia, fisika. Itu adalah materi dasar yang harus dikuasai oleh para orang yang ingin menjadi dokter. Dan di dunia pekerjaan kita juga harus bisa menselaraskan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sekolah dengan ilmu-ilmu yang bisa digunakan dalam dunia pekerjaan. Itu adalah argumen saya yang kedua. Argumen saya yang ketiga adalah menyiapkan siswa yang dapat cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan adanya ilmu spesifikasi yang kita dapatkan di sekolah, maka kita bisa cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Misal kita diajari di sekolah dengan ilmu komputer, ilmu informatika, maka ketika kita di luar sana mengalami suatu masalah di bidang informatika, di bidang teknologi, maka kita sudah memiliki dasar yang kuat, spesifikasinya sudah dapat. Jadi tidak bingung lagi ketika kita mengalami masalah tersebut.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita lebih meningkatkan sifat akademik kognitif, maka kehidupan kita akan lebih terstruktur. Karena pada dasarnya ketika telah di dalam dunia pekerjaan, ilmu kognitif sangat diperlukan. Otomatis jika seseorang telah mempunyai ilmu kognitif akademik, maka ilmu kemampuan dan keterampilan praktik sosial otomatis juga akan telah dikuasai. Karena orang yang telah memiliki ilmu kognitif pasti akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk menampilkan suatu secara all out, seperti komunikasi, diskusi, kerjasama. Itu adalah ilmu yang biasa didapatkan oleh para akademika kognitif. Selain itu, ketika kita di dunia pekerjaan, otomatis kita akan mengalami berbagai masalah, dan dengan menerapkan ilmu kognitif, semua masalah bisa kita hadapi sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Jadi untuk ilmu kognitif sangat berpengaruh. Dan kemudian dari semua keterampilan yang ada di dunia ini perlu dengan adanya dasar ilmu kognitif. Seperti kita mempelajari hitung-hitungan, ilmu dasarnya adalah matematika, dan itu akan sangat berguna. Jika kita hanya pintar berkomunikasi, kita hanya pintar berdiskusi, kerjasama, kepemimpinan, tidak didasari dengan ilmu pelajaran yang bersifat kognitif, tentu saja hasilnya tetap nihil, tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, kognitif sangat berpengaruh seperti itu. Dan kemudian ilmu pengetahuan kognitif merupakan ilmu dasar akademik yang sangat bagus dan harus kita kuatkan agar masa depan kita cerah dengan menerapkan semua dasar-dasar ilmu kognitif. Tetapi ingat, kita juga harus bisa menyimbangkan antara ilmu kognitif dan juga ilmu keterampilan praktik sosial. Tidak boleh memberatkan salah satu ilmu seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.